Berikan sepatah kata kepada kami semua yang boleh hadir pada siang hari ini. Silakan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang ada di gedung gereja maupun saudara-saudara atau rekan-rekan yang ada di rumah masing-masing yang ikut Zoom pada kesempatan ini. Saya atas nama keluarga saya dan anak-anak serta keluarga besar Kariko mengucapkan selamat datang dan berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah datang di ibadah pengucapan syukur 1 tahun meninggalnya suami papa kami yang terkasih almarhum Tadeus Kesi Kariko. Sudah setahun ini kami ditinggal dan Tuhan telah memimpin saya dan anak-anak. Tuhan menjaga kami sehingga pada saat ini kami bisa dapat mengucap syukur atas anugerah Tuhan kepada kami setelah diizinkannya Tuhan mengambil suami dan papa kami Kesi Kariko. Jadi dari kami keluarga, saya dan anak-anak dan semua keluarga besar Kariko mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada KMJ, Bapak Aprianus Libat, PHM beserta seluruh Majelis GPIB Shalom, khususnya juga Majelis Sektor Pelayanan 4, Korsek Ibu Nike Kusuma Artono, beserta jemaat keluarga famili Sektor 4. Terima kasih atas dukungan, doa, dan penguatan yang telah diberikan kepada kami sehingga kami kuat sampai pada saat ini. Begitu juga seluruh jemaat Shalom. Kami atas nama keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk kita mengikuti ibadah ini. Tuhan menyatakan berkat dan rahmat bagi setiap kita umat percaya. Ia senantiasa menolong yang berbeban berat dan menjadi pelindung dalam kesesakan. Tangan kasih-Nya pun setia menuntun kita dalam kehidupan ini, meskipun kita lalui dalam lelah dan juang. Syukur pada Tuhan atas penyertaan-Nya di masa lalu, kini dan nanti. Sebab dalam tuntunannya kita senantiasa memaknai hidup ini penuh arti dan tujuan. Inilah keyakinan iman bahwa anugerah kehidupan sampai detik ini adalah pemberian Tuhan Sang Pencipta. Tak ada seorang pun yang mampu menentukan usia kecuali Tuhan Sang Kuasa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Tak
Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu, Bapa di sorga, atas kasih setiamu bagi kami semua, sehingga kami boleh hadir di ibadah keluarga Ibu Kariko Tering pada siang hari ini. Kami mengundang Bapa dan Roh Kudus di tengah-tengah persekutuan kami ini, ya Tuhan. Pimpinlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami mau berdoa untuk pelayanan firman kami yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aprianus Liba. Tuhan berkati dan Tuhan urapi beliau. Biarlah hikmat yang berasal daripada Tuhan dapat disampaikan untuk kami semua pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur kami. Kami alaskan di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita masuk ke dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 40 ayat 10 sampai dengan 11. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah harus kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaah yang besar. Silakan duduk. Kesaksian pujian dari sektor pelayanan 4. Persilakan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita satukan hati kita dalam doa, memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Jika kami boleh dapat menjalani kehidupan kami sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami Tuhan, tapi Engkau yang selalu dahsyat dalam setiap perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh dapat melihat dan memandang bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin kami. Oleh karena itu kami mau menghayati firman-Mu pada hari ini, di tengah-tengah syukur keluarga, biarlah Roh-Mu yang kudus terus hadir dan mendiami hati dan pikiran kami, agar firman-Mu senantiasa menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pada hari ini dari kitab Injil Markus pasal 25 sampai 34. Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Untuk menghormati pembacaan ini, kita yang ada di gedung ini, mari kita berdiri. Yang menyatakan demikian adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah jubahku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya.
Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, pertama-tama kita mengucap syukur pada hari ini kita boleh tetap diberikan kehidupan untuk kita jalani, walaupun kehidupan yang kita jalani ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan dalam hidup kita. Selalu pasti di luar dari rencana dan pikiran kita. Namun bukan berarti kehidupan itu hanya kita nilai dan lihat dari apa yang kita lihat di depan mata kita. Karena Tuhan kita punya pandangan dan rencana yang jauh ke depan atas kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan seorang perempuan yang mengalami pendarahan bukan sebentar, cukup panjang, cukup lama, 12 tahun. Jika kita membayangkan hal tersebut, mungkin sulit untuk kita pikirkan ketika dia menjalani kehidupan yang demikian selama 12 tahun, sebagaimana yang disampaikan dan diceritakan oleh penulis kitab Injil Markus ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sana tercatat bahwa dia sudah melakukan banyak hal terhadap keadaan yang sedang dia alami pada saat itu. Di sana dikatakan bahwa dia sudah berobat kemana-mana, ya. Bahkan justru kondisinya semakin parah, ya. Juga tak kunjung sembuh. Ya. Dan ternyata bukan hanya itu saja yang dia alami atas kondisinya secara fisik, namun harta bendanya juga di sana dikatakan sudah habis. Dia lakukan semuanya itu untuk melakukan berbagai macam pengobatan pada saat itu, ya, untuk pergi ke semua tabib-tabib yang boleh dapat menyembuhkan dia, sehingga di sana dikatakan telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang ironis sekali ketika segala sesuatu hartanya telah habis, dia tak sembuh pula, gitu ya. Jadi tentu situasi dan kondisi yang sangat memilukan hati dan menyedihkan dia. Orang katakan sudah jatuh tertimpa tangga pula, gitu ya. Jadi boleh dikatakan bagaimana keadaan yang benar-benar dia alami pada saat itu sebagai seorang perempuan yang mengalami pendarahan yang tentu dalam tradisi kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu tidak mudah. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang mengalami situasi yang demikian, tetapi hal yang tetap ada di dalam diri perempuan itu adalah walaupun memang dia sangat menderita akan keadaannya pada saat itu, tapi dia juga sangat besar keinginannya untuk bisa dapat pulih kembali dari penderitaan yang sedang dia alami pada saat itu.
Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, sehingga 12 tahun itu bukanlah waktu yang pendek untuk ia jalani dalam kehidupannya sebagai seorang yang mengalami pendarahan pada saat itu. Sehingga tentu yang ada dalam setiap benak seseorang bahwa ya dia kehilangan harapan, ya. Ibaratnya masa depan itu sudah gelap, ya. Dengan kondisi sakit yang semakin parah dan kehidupan ekonominya juga ikut hilang. Ya. Tentu hal ini bisa membuat siapapun mengalami frustasi yang sangat besar dalam menjalani kehidupan yang demikian. Ya. Seakan-akan harapan sudah tidak akan ada lagi. Yang harus ia kembali jalani ke depan. Ya. Tidak mungkin dia bisa dapat melakukan itu dalam kondisinya yang serba terbatas. Yang tentunya untuk bisa dapat bergabung dengan orang lain dengan status sebagai seorang yang mengalami sakit pendarahan, tentu tidak boleh untuk bersentuhan dengan orang. Ya. Tentu akan menjadi najis. Ya. Dan jikalau orang dia sampai melakukan hal itu, ya, tentu akibatnya dia akan diasingkan dari tengah-tengah masyarakat. Ya. Sehingga benar-benar yang ada dalam dirinya itu sudah tidak akan ada lagi harapan untuk hari esok. Namun walaupun demikian, siapapun senantiasa tetap terus berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu untuk sembuh. Ya. Artinya seberat apapun sakit yang dialami oleh seorang, pasti dalam keinginan dalam dirinya pasti ada keinginan untuk sembuh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan tentunya yang sangat menarik di sini bahwa perempuan ini dalam kondisi yang demikian dia mendengar tentang nama Yesus. Yang tentunya dia juga berharap ya, untuk bisa dapat ya, bertemu ataupun berjumpa atau apapun caranya, ya, bahwa berita-berita tentang Yesus yang melakukan banyak mujizat sudah tersiar kemana-mana, bahkan sampai ke telinga perempuan ini. Ya. Sehingga dengan demikian ia berusaha untuk memberanikan diri. Dia memberanikan diri dalam arti bukan bukan tanpa berpikir dengan akal, bukan memberanikan diri orang bilang hantam kromo, dia melakukan sesuatu dengan tidak punya akal pikiran yang baik, gitu kan? Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ia ingin memberanikan diri itu artinya dia juga tahu diri, gitu ya. Orang bilang tahu diri. Karena kondisi status yang ia miliki sebagai orang yang mengalami pendarahan itu tidak boleh untuk ya bertemu, berkumpul di sana, ya. Apalagi kalau ketahuan tiba-tiba pada saat itu dia mengalami pendarahan, wah, akan menjadi geger semua orang yang saat itu, tentu dia akan diasingkan dan dibuang dari tengah-tengah masyarakat. Keinginan yang maksud dari sembuh tadi akhirnya menjadi sesuatu yang fatal, ibaratnya gitu ya. Sehingga perempuan ini melakukan sesuatu yang
ibaratnya apa ya, sesuatu yang tidak lazim. Ya, sesuatu yang tidak lazim, ibaratnya dia dapat ide dan pikiran yang dari mana, ya, sehingga dengan pikirannya aku jamah saja jubahnya ini, aku sembuh tanpa diketahuinya. Ya, kan itu sesuatu yang tidak lazim, yang tentunya dalam kondisi seorang yang mengalami pendarahan yang tidak boleh untuk bertemu, apalagi seorang perempuan dari bangsa lain, Samaria, untuk bertemu dengan orang Yahudi atau laki-laki, itu haram hukumnya. Itu ya. Untuk perempuan dengan laki-laki berbicara di depan umum atau di jalan, tentu itu sesuatu yang tidak akan mungkin bisa terjadi dalam kehidupan seseorang. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, untuk itulah yang sangat menarik di sini dalam apa yang dilakukan oleh perempuan ini, ya, bahwa di dalam posisinya yang tidak mudah atau posisinya yang tidak memungkinkan untuk bisa face to face dengan Yesus, ya, bukan membuat dia putus harapan dan kehilangan semangat hidup untuk bisa dapat dipulihkan kembali. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh perempuan itu. Ya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah ya hanya dia yang mengetahui tentang kondisinya dia, ya, untuk supaya orang tidak mengetahui tentang keberadaannya, untuk bisa dapat berkumpul dengan orang-orang, apalagi bersentuhan dengan kondisi yang demikian, ya ibaratnya jangan sampai terjadi sakitnya kumat di situ atau pendarahan, tentu akan menjadi fatal. Yang tadinya mau ingin sembuh ternyata dia mengalami penghinaan yang akan luar biasa dia alami. Ya. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun yang dilakukannya, ya, untuk menjamah dari belakang saja, ya, tidak face to face dengan Yesus, ya, dia akan sembuh. Padahal kalau dalam kita melihat mujizat yang Yesus lakukan, selalu terjadi ketika seorang memohon pengasihan, Tuhan Yesus sembuhkan. Ketika seorang Tuhan mohon tolong aku, Yesus sembuhkan. Bagaimana dilakukan tanpa untuk mengatakan kepada Yesus, apa mungkin bisa terjadi? Tapi dalam keterbatasan itu, yang tidak memungkinkan bagi dia, ibaratnya pikirannya itu muncul dari mana? Untuk bisa dapat melakukan, untuk menjamah jubahnya dari belakang. Ya. Kalau dalam konteks Injil Markus pada saat itu, tentu tidak ada hal-hal yang ya membuat seseorang untuk oleh karena benda sesuatu bisa dapat menyembuhkan seseorang, gitu ya. Nah, hal inilah yang terjadi kepada perempuan ini. Sehingga dengan dia menjamah, dengan keyakinannya itu, dia akan sembuh, maka dia melakukan hal tersebut dengan penuh keyakinan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentulah perempuan ini datang dengan imannya, dengan keyakinannya, dengan segala kelemahan dan keterbatasannya dia, walaupun dia adalah seorang yang
dianggap tidak menjadi sebuah layak tempat untuk ada di situ, tapi dengan caranya yang tidak lazim, namun dilakukan dengan keimanannya dia, maka di situ dia mendapatkan kekuatan. Yang nyatanya, walaupun Yesus tidak mengetahui, dengan seseorang yang datang dengan iman, Yesus merasakan. Bukan saja Yesus mengetahui bahwa orang yang datang saat itu adalah orang-orang yang betul-betul datang dengan iman, tapi dia juga merasakan. Artinya menunjukkan sebuah kekuasaan yang ada pada Yesus ini. Bukan saja dia mengetahui tentang akal pikiran seseorang dalam hidup ini, tapi melalui tubuhnya dia merasakan. Ini menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa terhadap pribadi Yesus Kristus. Yang itu datang dari seseorang yang menjumpai Yesus dengan iman. Dengan menjamah jubahnya, sehingga Yesus berkata pada saat itu, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Bapak Ibu saudara-saudara, tentu kalau Yesus bertanya demikian dalam kondisi itu, pasti pertanyaan orang bodoh ya. Makanya murid-muridnya jawab, Yesus lu tahu nih orang banyak, pasti ada yang bersenggol-senggolan, pasti ada yang menyentuh, ibaratnya begitu ya. Kalaupun Yesus katakan, siapa yang nyentuh bajuku? Kan itu pertanyaan tolol. Ya toh? Kita kerumunan misalnya, banyak orang. Ya pastilah ada yang bersenggol, berjatuh, terus terpegang atau apalah gitu kan. Ya. Tetapi kenapa Yesus bertanya itu? Tentu setiap pertanyaan Yesus itu ada maksud. Makanya kenapa murid-muridnya katakan menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Sebenarnya bukan hal soal menjamah atau tidak menjamah jubah Yesus yang mau Yesus pertanyakan pada saat itu. Ya. Tentu sengaja Yesus mau bertanya itu, bahwa peristiwa yang terjadi pada saat itu bukan hanya untuk berlaku pada perempuan itu, tapi juga berlaku untuk semua orang. Artinya, kenapa Yesus menanyakan hal itu? Supaya orang, ya walaupun sekarang ini masih banyak orang yang suka yang instan-instan, serba instan, gitu ya. Mungkin sapu tangan seorang imam, mungkin dipegang disimpan, ini jadi keramat gitu ya. Atau saya ya memegang sandalnya imam gitu kan, membersihkannya, saya akan dapat pahala dari situ gitu ya. Ya. Atau punya kerisnya, atau punya pedangnya yang dikeramatkan gitu kan. Sehingga ya orang bisa saja untuk percaya akan hal itu gitu ya. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah dalam soal untuk menjamah jubah Yesus, artinya bukan bajunya yang dikeramatkan gitu kan, bukan benda itu yang diagungkan, ya. Itu hanya sebagai satu jalan saja untuk menerima kasih karunia Allah. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga perempuan yang datang itu, ya walaupun memang melalui jubahnya, tapi itu dilakukannya dengan iman dan percayanya kepada Kristus yang berkuasa itu. Ya. Sehingga dia mengalami apa yang ia rasakan, dan Yesus pun mengalami apa yang terjadi atas tubuhnya, bahwa ada seseorang yang memang dengan sungguh-sungguh datang dengan imannya kepada Tuhan.
yang akhirnya membuat Yesus bertanya pada saat itu. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ya. Dan perempuan itu akhirnya menjadi takut dan gemetar. Ya. Kenapa dia takut dan gemetar? Itu ya. Ya, sesuatu yang tidak lazim dia lakukan, doh. Jadi sesuatu yang tidak lazim dilakukan pasti menimbulkan pertanyaan yang macam-macam. Ya. Aduh, gimana kalau ketahuan? Artinya yang tidak lazim dilakukan adalah dia menjamah dari belakang. Sesuatu yang dilazimkan seperti ibaratnya kalau kita katakan si perempuan ini mencuri mujizat Yesus gitu kan. Dia mencuri tanpa Yesus ketahui, ibaratnya gitu ya. Kok Yesus tahu? Jadi sesuatu yang tidak lazim yang dilakukan dengan mencuri mujizat Yesus ya, membuat dia ketakutan. Tapi ingat bahwa sesuatu yang tidak lazim ketika dia lakukan itu dengan imannya, maka dia boleh mendapatkan kekuatan dan pemulihan itu. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan demikian, ya, Yesus katakan kepada dia, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kan kalau dikatakan tadi kan di awal tadi perempuan itu sudah sembuh. Ya. Kenapa kok Yesus katakan ya imanmu telah menyelamatkan, sembuhlah engkau? Maksudnya kesembuhan yang sesungguhnya yang mau Yesus jelaskan kepada semua orang pada saat itu bukan karena baju itu, bukan karena barang itu, bukan karena benda ini dan sebagainya. Tapi karena percaya dan imannya kepada Kristus, kepada Tuhan itu yang mau disampaikan. Jadi kesembuhannya itu bukan karena benda itu. Oleh karena itu, kalau orang pernah mengalami kesembuhan oleh karena itu, harus diuji. Kan banyak sekarang yang menggunakan berbagai macam cara untuk menunjukkan kesembuhan. Dan itu perlu diuji. Banyak orang memakai cara, berbagai macam cara untuk memakai kuasa Allah dengan cara yang berbeda, yang perlu diuji. Oleh karena itu kenapa Yesus mau memberikan penjelasan itu kembali. Ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Padahal tadi kan perempuan itu sudah sembuh. Kenapa Yesus katakan sembuhlah penyakitmu? Artinya kesembuhan yang sesungguhnya yang harus dimiliki oleh perempuan itu adalah karena imannya kepada Kristus. Bukan karena tadi sentuhan dia kepada baju Yesus. Artinya agar semua orang yang ada pada saat itu ya, untuk mempercayai Tuhan dalam iman bukan karena magic-magican gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah maka yang perlu kita lihat di sini bagaimana perempuan itu dikatakan melakukan semuanya itu dengan ketulusan hati dia. Ya, di sana dikatakan bahwa lalu ia tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya, bahwa apa yang telah dia lakukan itu benar-benar dia lakukan dengan keimanan yang sangat dalam, ketulusan hati dia untuk datang menjumpai Yesus, sekalipun tidak face to face bertemu. Sebagaimana yang biasa Yesus lakukan ketika orang, Tuhan kasihanilah aku, Yesus menyatakan kesembuhan, Tuhan tolonglah aku, Tuhan mendengar dan Yesus menyembuhkan. Tapi sesuatu yang tidak lazim, dia melakukan itu dengan sembunyi-sembunyi. Ibaratnya dia mencuri mujizat Yesus. Ternyata kuasa Yesus pun mengalir atas dia. Jadi semua itu oleh karena iman yang menyelamatkan dia atas apa yang ia alami dalam kehidupannya pada saat itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu yang kita bisa dapat lihat dari peristiwa ini bahwa sikap keimanan perempuan inilah yang harus kita contohi. Sikap keimanan dia inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Ya.
Sikap iman seperti ini yang harus menjadi penyemangat bagi kita menjalani hidup kita. Karena tanpa itu, dalam kondisi dan kehidupan kita saat sekarang ini, pasti banyak orang yang mengalami putus asa, stres, dan lain sebagainya dan kondisi kita. 12 tahun bukan waktu yang pendek bagi seorang perempuan ini. Ternyata bagi dia ada harapan untuk dia jalani ke depan. Ada masa depan yang ternyata masih Tuhan berikan bagi dia. Oleh karena itulah, walaupun dalam kondisi yang segala keterbatasan untuk tidak bisa dapat berkumpul, berjumpa dengan orang-orang karena penyakitnya dia, bukan berarti tidak ada cara untuk bisa dapat berjumpa dengan Tuhan. Justru sekarang kita waktu dengan Tuhan cukup banyak. Ya. Dari rumah kita bisa beribadah, saudara-saudara yang di rumah bisa beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita percaya bahwa kuasa Tuhan mengalir atas kehidupan kita semua ketika kita menerima dan menyambut dan mengimani Dia dengan kesungguhan, maka kuasa, kasih, dan berkat-Nya itu juga yang akan menyertai dalam kehidupan kita ke depan. Kalau Tuhan kita tahu akan memelihara kehidupan kita sampai hari ini, ya, maka kita percaya juga Tuhan juga yang akan sanggup memelihara, memberkati kehidupan keluarga ke depan. Bukan hanya ketika sampai hari ini 1 tahun kita bisa dapat melewati itu dengan kekuatan iman. Bukan hanya sampai hari ini, sampai ke depan pun, sampai kapanpun. Tuhan juga akan memelihara Ibu Olvan dan anak-anak dalam kehidupan keyakinan iman kepada Tuhan. Itulah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita ke depan. Dan itulah yang memberikan penyemangat bagi kita. Bahwa sekalipun dalam segala keterbatasan kehidupan yang kita alami, Tuhan tidak terbatas dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita contohi kehidupan seorang perempuan Samaria ini, walaupun dalam segala kelemahan yang dia alami, ia mendapatkan anugerah yang daripada Tuhan. Karena dia selalu datang dan berjumpa dengan Tuhan, dengan iman dan percayanya kepada Tuhan. Sehingga berkat dan anugerah Tuhan tersedia bagi dia untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Semoga kita semua bisa juga dapat menjalani kehidupan kita ke depan dengan mencontohi kehidupan iman seorang perempuan, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil ketika kita lakukan itu dengan iman dan percaya kita kepada Dia. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan dalam doa kita bersama.
Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk kehidupan yang kami boleh jalani sampai hari ini, Tuhan. Walaupun kami hidup masih di masa pandemi, kami percaya Tuhan sanggup untuk tetap memelihara kami. Tuhan senantiasa tetap terus memimpin kehidupan kami. Oleh karena itu, dalam keyakinan inilah ya Tuhan, kami datang dan menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dalam pengasihan-Mu. Karena saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti untuk menjaga dan memelihara kehidupan kami semua. Itu terbukti apa yang dialami dan dilewati oleh keluarga Ibu Olvan Kariko Tering bersama dengan anak-anak dan seluruh keluarga besar yang telah menjalani kehidupan 1 tahun setelah ditinggalkan oleh suami, ayah, kekasih, almarhum Bapak Thaddeus Kesi Kariko. Namun hari ini Tuhan kami bisa dapat merasakan bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi Ibu Olvan dan anak-anak menjalani setahun yang telah lalu ditinggalkan oleh suami dan ayah kekasih. Namun kasih setiamu Tuhan terus memimpin dan melindungi dan menyertai kehidupan mereka, sehingga hari ini dengan penuh rasa syukur, iman dan harap kepadamu Tuhan, yang memungkinkan mereka untuk menyatakan syukur di hari ini. Karena Tuhan selalu memimpin dan ada bersama-sama dengan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, untuk itulah di hari-hari selanjutnya kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau sajalah keluarga untuk tetap dengan keyakinan bahwa kuasa dan kasih Tuhan akan menopang kehidupan mereka selanjutnya. Berikan kesehatan dan juga kekuatan, hikmat dan kesabaran dalam menjalani kehidupan mereka. Khususnya bagi Ibu Olvan, Tuhan Engkau memberkati dia dalam tugas dan tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga, dalam mendampingi anak-anak, menjalani setiap usaha, bahkan melakukan kegiatan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Biarlah Tuhan selalu tetap menopang dia, sehingga dengan kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan, Ibu Olvan senantiasa tetap terus bersandar dan bergantung hanya kepada Tuhan. Biarlah dengan kekuatan dan kesehatan itu Tuhan, Ibu Olvan senantiasa tetap terus bersyukur bahwa sesungguhnya hanya kuat kuasa Tuhan sajalah yang memampukan dia untuk menjalani kehidupan sampai hari ini. Baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, juga dalam pelayanan di tengah-tengah keperusahaan Pelkat PKP. Tuhan senantiasa tetap terus meneguhkan dan menguatkan dia, bahwa sesungguhnya dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, tantangan, cobaan, dan pergumulan pasti selalu kami hadapi. Namun dengan keteguhan iman dan percaya kepadamu ya Tuhan, memungkinkan Ibu Olvan
untuk tetap terus memiliki semangat di dalam iman kepadamu, dalam menjalani semuanya itu, karena kami percaya Tuhan, hanya daripadamu sajalah akan datang pertolongan. Tuhan Bapa di surga, juga kami menyerahkan anak-anak dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan memberkati untuk semua cita-cita dan harapan mereka. Kami menyerahkan anak kekasih Ica yang pada tanggal 14 depan nanti akan mendengar hasil setelah mengikuti tes di universitas yang ia jalani. Tuhan, Engkau memberkati semua apa yang telah dijalani, dan terlebih Tuhan memberkati semua upaya yang sudah dilakukan. Biarlah tetap dijalani dengan semangat, tetap iman yang teguh hanya kepadamu Tuhan, sehingga cita-cita anak kekasih semuanya ada di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah dengan perlindungan-Mu juga, Ica dapat menjalani proses yang ada di dalam keteguhan hati kepadamu ya Tuhan, yang sudah boleh membuat dia sampai hari ini menjadi anak yang baik di tengah-tengah keluarga ini. Berkati juga dia dalam pergaulan, dalam kehidupan iman, dan dimanapun juga berada, Tuhan melindungi dan menjaga dalam aktivitas dan kehidupan yang telah dilakukan. Dan terlebih dengan berkat-Mu Tuhan, ia senantiasa boleh dapat mencapai apa yang dia cita-citakan, yang tentunya yang terbaik dari Tuhan senantiasa tersedia. Allah Bapa dalam kerjaan surga, demikian juga kami menyerahkan anak kekasih Kristi yang dalam rencana tanggal 26 Juni akan mengadakan lamaran. Tuhan memberkati rencana keluarga ini. Engkau memberkati rencana anak kekasih. Biarlah dengan berkat dan kasih-Mu Tuhan, proses ini pun kami jalani dalam kasih dan anugerah yang daripada Tuhan, sehingga apa yang direncanakan ini kami mau Tuhan, Engkau ada di dalamnya, dalam keterlibatan-Mu Tuhan, segala sesuatu yang direncanakan agar senantiasa boleh membawa sukacita bagi keluarga dan terlebih anak kekasih Kristi. Tuhan Bapa di surga, karena itu kami serahkan seluruh kehidupan keluarga besar ini dalam kemurahan Tuhan untuk semua harapan dan cita-cita mereka, dalam segala kerinduan yang ada dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan tetap terus menopang dengan kuasa-Mu yang tak terbatas itu, karena kami tahu Tuhan, hidup di dalam Engkau, kami boleh mendapatkan kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa kami serta syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau karuniakan juga bagi kami semua sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu yang boleh dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau mengenal kami, Tuhan, Engkau mengetahui apa yang ada di dalam rencana kehidupan kami, apa yang ada di dalam pergumulan kehidupan kami masing-masing. Hanya Tuhan yang tahu, hanya Engkau yang mengetahui Tuhan segala sesuatu, apa yang ada di dalam hati kami saat ini Tuhan. Sebelum terucap, sebelum kami mengungkapkannya itu Tuhan, biarlah semuanya ini terjadi di dalam kuasa dan kehendak Tuhan, karena hanya Engkaulah di atas segala-galanya apa yang kami jalani dalam kehidupan kami semua. Dan terlebih bagi saudara-saudara kami yang berjuang dalam kehidupan mereka, baik oleh karena sakit, baik oleh karena duka, baik oleh berbagai macam pergumulan hidup yang mereka alami. Hanya Engkau ya Tuhan, sandaran, kekuatan, dan harapan bagi kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, dengar dan sambut doa dan permohonan serta syukur yang kami naikkan kepadamu pada hari ini. Dan di atas semua ini kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar kami senantiasa tetap layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena satu puji-pujian dari keluarga dipersilakan. Dari semula telah ku menyerahkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik,
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari 2 Samuel 22 ayat 50 yang menyatakan, "Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kotak persembahan untuk yang di dalam ruangan ini ada di sebelah kiri dan kanan. Kita mulai dari tengah, keluar ke samping. Mulai dari depan. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa Maha Kasih, terima kasih atas segala berkat yang kami terima daripadamu. Kami mau menyerahkan dalam doa kami berkat yang ada pada kami melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini agar bisa berguna untuk pelayanan kami di dalam gereja kami ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Dengan keyakinan iman yang teguh, mari kita lanjutkan kehidupan kita bahwa Tuhan senantiasa tetap akan menyertai dalam kehidupan kita selanjutnya karena kasih setianya tidak pernah berubah dalam kehidupan ini. Mari kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menyanyi dari Kitab Bakti 113, Gita Syukur Menggema. Kau
datang menghadap, kami tetap bersatu, kokoh dan teguh. Kita syukur, naik kepadamu, Allah Maha Besar. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan keluarga Ibu Olvan Kariko-Tering dan sekeluarga besar, bahkan kita semua dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali, demikian ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Kami dari keluarga ada menyediakan makan siang. Untuk itu kami minta kesediaan dari Ketua Korsek Sektor 4 untuk dapat membawa kita dalam doa makan pada siang hari ini. Persilakan. Shalom, terima kasih sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Ibu Olvan beserta keluarga. Sebelum kita menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh pihak keluarga, mari kita kembali satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, sungguh kami bersyukur, berterima kasih atas kesempatan indah pada siang hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama keluarga Ibu Olvan Kariko-Tering yang dalam ibadah pengucapan syukur mengenang 1 tahun kepergian suami dan ayah terkasih. Bapa di surga, kami tahu Engkau sudah bersama-sama dengan almarhum Bapak Tadeus Kariko-Tering, Engkau sudah menyambutnya dan menerimanya dalam damai surgawi. Kami mau bersyukur sekali lagi untuk itu ya Tuhan. Dan juga karena ibadah ini boleh berjalan baik, tertib, lancar, dan penuh hikmat. Bapa, saat ini keluarga sudah menyiapkan makanan dan minuman yang akan kami nikmati bersama-sama. Tapi sebelum itu ya Bapa, kami mohon Kau mau menguduskan, memberi berkat pada makanan dan minuman yang sudah tersedia,
sehingga boleh menjadi sumber kekuatan jasmani bagi kami, sebagaimana kami sudah menerima pembekalan rohani pada siang hari ini. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Bapa, sehingga kami boleh terus layak menjadi anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Selamat makan.